Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena umur kita masih sampai di bulan Sya'ban, dan berapa hari lagi, sekitar sepekan lagi ya, mungkin tidak sampai ya, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul mubarak yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang setiap tahun bulan itu dinantikan oleh para sahabat. Nah, apakah kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merindukan bulan tersebut atau sama sekali tidak? Apakah kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang senang ketika memasuki bulan suci Ramadan, atau bahkan sebaliknya? Maka marilah kita muhasabah ya ikhwan sekalian, di bulan yang seperti ini coba kita lihat hatinya masing-masing ya. Ramadan yang sudah dekat ini, apakah kita senang menghadapinya, atau bahkan hati kita susah kalau memasuki bulan suci Ramadan? Apakah senangnya kita karena ada unsur dunia di sana yang mungkin kita bisa meraih keuntungan yang banyak ketika memasuki bulan suci Ramadan, atau senangnya hati kita karena ingin beribadah dengan maksimal? Karena seseorang hanya ada dua macam ketika memasuki bulan suci Ramadan, kedua-duanya juga merasa senang ketika masuk Ramadan. Tapi ada yang merasa senang karena ada keuntungan duniawi di dalam bulan suci Ramadan itu yang sangat luar biasa. Tapi ada juga yang senang karena di sana ada keuntungan ukhrawi, yang dimana di dalam bulan suci Ramadan itu banyak keberkahan, banyak ibadah-ibadah yang dilipat gandakan, banyak ibadah yang disunnahkan, yang dianjurkan, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sehingga itu sudah pasti adalah keberuntungan ukhrawi. Dosa-dosanya diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian bahkan puasa Ramadan yang kita lakukan itu Allah yang langsung membalasnya. Nah, itu adalah suatu fadilah yang sangat luar biasa ikhwan sekalian. Maka mulai saat ini kita melihat hati kita ya, dengan waktu yang sisa berapa hari ini, di mana di antara dua yang kita sebutkan tadi. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, yang mereka semualah yang mengajarkan kita agama Islam yang benar, sehingga kita bisa berada di atas jalan yang lurus ini. Jamaah ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita tadi disebutkan yaitu ibadah Ramadanku hanya untuk Rabbku, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan ini harus diperuntukkan lillahi ta'ala, karena dia adalah sebuah ibadah. Ia adalah sebuah ibadah.
Maka barang siapa yang melakukan ibadah Ramadan, amaliyah Ramadan, bacaan Qur'annya, kemudian puasanya, qiyamul lailnya, dia peruntukkan bukan lillahi ta'ala, maka seluruh amalan yang ia lakukan itu menjadi sia-sia, menjadi tidak ada manfaatnya. Maka yang kita lihat ikhwani sekalian, bagaimana Allah menilai ibadah kita, termasuk Ramadan. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang luar biasa, memiliki banyak keistimewaan di dalamnya, fadilah yang sangat besar, sangat jauh berbeda dengan 11 bulan yang lain di antara 12 bulan yang Allah ciptakan untuk kita. Kita hidup dalam setahun itu melalui 12 bulan, yang satu-satunya bulan suci Ramadan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki dengan 11 bulan yang lain. Maka sangat luar biasa ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, luar biasa persiapan kita ikhwan sekalian. Bahkan banyak yang melupakan bulan-bulan hijriyah selain daripada Ramadan. Ini orang-orang awam di luar sana ketika mau keluar dari bulan suci Ramadan, dia lupa Syawal, dia lupa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya. Tetapi Ramadan, jangankan di bulan Syawal, jangankan di bulan Sya'ban, bahkan keluar dari Ramadan dia sudah mengingat Ramadan tahun akan datang. Maka kebanyakan kaum muslimin yang banyak mengingat di antara 12 bulan tersebut itu adalah bulan Ramadan yang tidak pernah terlupakan. Ya, bulan Ramadan. Maka apa yang dipersiapkan yang paling pertama? Ya. Sehingga betul-betul amaliyah Ramadan yang kita kerjakan ini itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ikhwan sekalian yang perlu kita catat adalah memperbaiki niat kita. Yang pertama adalah memperbaiki niat. Kalau dari awal niatnya tidak baik, maka hasilnya, endingnya menjadi tidak baik. Ya. Dan niat ini dilakukan sebelum melakukan ibadah tersebut. Ada niat yang menjadi rukun ibadah itu, ada niat yang sejak sebelum kita melakukan ibadah itu sudah ada, yaitu keikhlasan kita melakukan ibadah tersebut, persiapan. Misalnya Salat, ketika kita ingin melakukan ibadah salat tersebut, kita harus ada niat. Ya, harus ada niat. Karena setiap amalan ibadah itu dilihat dari niatnya. Ketika ada dua orang masuk ke masjid setelah sholat, setelah azan isya, ada dua orang yang di dalam masjid sholat. Satu orang yang pertama itu sholat 2 rakaat, yang kedua juga sholat 2 rakaat. Namun yang pertama adalah dia sholat tahiyatul masjid karena baru masuk ke masjid. Yang kedua dia sholat qobliyah karena dia sudah berada di dalam masjid sebelum azan. Kedua-duanya memiliki kesamaan, yaitu 2 rakaat. Yang membedakan keduanya apa? Niatnya. Ya. Maka niat ini adalah pembeda antara ibadah dengan amal selain daripada ibadah. Dan dia adalah pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Artinya kalau niatnya untuk dunia, maka Allah akan memberikan dunia itu. Namun kalau niatnya untuk akhirat, Allah juga akan memberikan akhirat tersebut. Ya. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis seperti ini itu adalah khilafuz zikir. Apa artinya khilafuz zikir? Perkumpulan-perkumpulan, kelompok-kelompok, taman-taman untuk mengingat Allah, berzikir. Disebutkan oleh Rasulullah SAW
Beliau mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, maka ambil manfaat darinya. Maka antum jangan duduk di majelis ini, melainkan keluar dari masjid ada manfaat yang bisa antum ambil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannah atau ma huwa riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga? Kata Rasulullah, hilakuz zikir, yaitu kelompok-kelompok yang di sana mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu. Rasulullah pernah menyampaikan dan menunjuk tempat yang seperti ini. Beliau mengatakan, ma baina baiti haza wa mimbari haza raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku ini adalah taman-taman surga. Ya, posisi rumahnya Rasulullah itu di pojok sebelah sini. Kemudian mimbar, dan ini adalah taman dari taman-taman surga. Di sanalah Rasulullah SAW antara kamarnya dengan mimbar tersebut, beliau memberikan ilmu kepada para sahabat, seperti yang kita lakukan ini insyaallah. Maka farta'u, ambil manfaat. Dalam surat Az-Zumar ya ikhwani sekalian, ayat kedua, silahkan dicatat baik-baik. Dalam surat Az-Zumar ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran, pembawa kebenaran. Kami menurunkan Al-Quran, pembawa kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas beragama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beragama harus ikhlas karena Allah semata. Ibadah puasa Ramadan itu adalah merupakan apa? Bagian daripada agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, bunyal Islam ala khamsin. Agama itu dibangun atas 5 pondasi. Syahadatin alla ilaha illallah, syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumi ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan, wal haji, dan berhaji. Ini istata'ata, apabila Anda mampu. Ya. Maka Ramadan, puasa di dalamnya adalah merupakan bagian daripada pondasi agama Islam. Ia adalah merupakan pondasi agama Islam. Apabila salah satu dari pondasi itu gugur atau tidak dilaksanakan oleh seorang hamba tersebut, maka runtuh bangunan itu, agamanya runtuh. Ya. Namun yang paling terpenting adalah pondasi pertama adalah syahadat, karena dia adalah dasar. Maka yang kita sebutkan tadi, bunyal Islam ala khamsin, itu adalah bagaikan sebuah bangunan rumah. Yang pondasi utamanya itu adalah syahadat. Setiap rumah yang dibangun pasti membutuhkan pondasi. Maka tiangnya itu tidak bermanfaat, kemudian atapnya itu tidak bermanfaat, perabotnya itu tidak terlindungi kalau pondasinya itu belum terbangun. Seseorang kalau bersyahadat belum diucapkan, maka sholat, puasa, zakat, hajinya itu tidak ada manfaatnya. Karena pondasi utama adalah seseorang itu harus mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan puasa Ramadan adalah bagian daripada bangunan tersebut. Ya. Sehingga ada yang mengatakan seperti ini, Ikhwan. Jadi syahadatain itu adalah pondasi. Tahu pondasi rumah? Anggaplah ini masjid. Pondasi syahadatain. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua apa? Salat. Salat itu adalah tiangnya. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Salat adalah tiangnya. Puasa apa artinya? Al-imsak, menahan. Maka dia adalah temboknya.
yang menahan angin masuk dinding. Dia adalah dindingnya al-hajj. Haji itu adalah apa? Menunaikan ibadah di Mekah, ya. Maka yang paling mulia itu adalah Ka'bah. Rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia itu adalah Baitul Haram, yaitu Al-Ka'bah. Maka dia ditempatkan yang paling atas sebagai atap. Kemudian zakat itu adalah diambil dari harta. Nah, harta itu biasanya dijadikan sebagai perabot rumah tangga. Ya. Maka menjadilah sebuah bangunan yang full lengkap kalau kelima hal tersebut itu dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi dalil yang pertama adalah bahwa kita harus mempersiapkan niat di seluruh amalan puasa kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah hadis Rasulullah yang kita sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat. Kemudian dalil yang kedua pada surat Az-Zumar ayat kedua yang kita bacakan tadi, bahwa seluruh ibadah kita, agama kita itu harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Ramadan, seluruh rangkaian ibadah yang akan kita lakukan ikhwani sekalian, semuanya itu adalah agama Allah. Kemudian dalil yang ketiga di ayat yang ke-11 di surat yang sama. Ayat yang ke-11 pada surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hanya kepada Allah. Mukhlishan lahuddin, dengan tulus ikhlas beragama hanya kepada Allah. Ya. Jadi Allah berkata kepada Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya diperintahkan oleh Allah hanya beribadah kepadanya dengan tulus. Saya ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadahku. Ya. Maka yang paling pertama ikhwan sekalian, perbaiki niatnya, ya. Niat ini yang paling sulit diobati, yang paling sulit diatur. Niat ini yang paling sulit diatur. Karena seseorang terkadang dari awal niatnya sudah bagus, ketika setelah mendengar pujian dari orang lain berubah niatnya. Paham ya? Ketika ada orang yang memujinya berubah niatnya. Maka saya katakan niat ini paling susah diatur. Kalau kita tidak membiasakan diri ikhlas melakukan ibadah, maka sulit untuk seseorang itu bisa ikhlas kepada Allah melakukan ibadah apapun. Ramadan sudah dekat ikhwan. Ramadan sudah dekat. Maka mulai sekarang kita yang harus tata niat kita, hati kita. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dia adalah tempatnya di dalam hati. Dari sekarang harus kita tata dengan baik. Dikhawatirkan ketika memasuki bulan suci Ramadan, yang tadinya di bulan Syawal niat kita sudah luar biasa bagusnya. Dari awal mungkin sudah ada program-program antum. Saya harus menghatamkan 3 kali Al-Quran, minimal 1 kali. Saya akan menghafal beberapa surat. Saya akan menghafal beberapa hadis. Kemudian ada program-program yang lain, membantu orang-orang du'afa. Saya harus bersedekah dan seterusnya. Masuk bulan suci Ramadan tidak ada yang terlaksana. Ya. Kenapa? Karena ada pengaruh dari luar. Ya. Atau mungkin dari awal sebelum melakukan ibadah, langkah pertama melakukan ibadah tersebut, ingin berangkat melakukan ibadah itu ikhlas luar biasa, 100%. Di perjalanan mendapatkan pujian dari orang lain, sehingga berubah niatnya sekarang linnas, supaya ingin dipuji oleh orang. Maka orang bisa saja berubah seperti itu ikhwan. Coba kita mengambil pelajaran Ramadan yang lalu. Bagaimana perubahan niat kita dari bulan Rajab masuk di Sya'ban, kemudian masuk di bulan suci Ramadan. Tiba-tiba di pertengahan Ramadan berubah drastis. Yang tadinya bagus menurun. Yang kita inginkan jamaah sekalian, semakin hari di bulan suci Ramadan nanti itu semakin bagus kualitas ibadah yang kita lakukan.
Karena semakin berakhir Ramadan, semakin ingin selesai bulan suci Ramadan itu, ibadah itu semakin banyak yang disyariatkan. Di dalamnya ada Lailatul Qadar diturunkan. Di dalamnya disyariatkan kita disunnahkan untuk melakukan iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan menyendiri melakukan ibadah iktikaf tersebut. Rasulullah bangunkan keluarganya, istri-istrinya untuk melakukan qiyamul lail, menambah ibadah daripada ibadah sebelumnya. Kaum muslimin sampai hari ini juga menambah salatnya, qiyamul lailnya ketika memasuki 10 akhir bulan suci Ramadan. Bacaan Al-Qur'annya banyak imam-imam di masjid itu ikhwan sekalian, termasuk di negara Arab, yang setiap malam 1 juz, ketika memasuki 10 malam terakhir itu ditambah menjadi 3 juz. Ya. Nah, bacaan Quran kita juga di rumah seperti itu. Ya, bukan mau berakhir bulan suci Ramadan, semakin menurun bacaannya, ibadahnya semakin menurun, semangatnya semakin menurun. Bahkan seharusnya di akhir bulan suci Ramadan nanti itu kita harus menangis ikhwan sekalian. Ya Allah, saya harus meninggalkan atau Ramadan akan meninggalkan saya. Apakah umur saya masih akan sampai kepada bulan suci Ramadan yang akan datang yang sangat mulia tersebut? Karena banyak yang rindu ikhwan sekalian memasuki bulan suci Ramadan. Banyak saudara kita yang rindu ingin memasuki bulan suci Ramadan, tapi mereka sudah tidak mampu. Mereka tidak sampai lagi. Ada baru-baru tetangga kita meninggal dunia baru kemarin. Dan kita juga tidak tahu, walaupun beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, siapa yang yakin umurnya akan sampai ke sana? Dan di sana banyak keberkahan, banyak fadilah yang mungkin kita tidak akan mampu melakukan semua keutamaan itu. Kenapa kita tidak memetik sedikit saja dari keutamaan itu? Jadi jangan amalan yang kita lakukan pada hari ini sama ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Harus ada peningkatan ikhwan sekalian. Maka saya mengangkat tema ini karena yang saya ingat adalah bagaimana supaya kita semua, bukan hanya antum, saya juga pribadi, ya, bagaimana kita masuk bulan suci Ramadan, niat kita itu semakin berkualitas, semakin baik. Jangan sampai ada yang hal-hal yang duniawi mengganggu sehingga menurun kualitas ibadah kita ikhwan sekalian. Para sahabat itu, ya, jangankan di 1 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, 6 bulan setengah tahun sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu sudah dihitung karena rindunya memasuki bulan suci Ramadan. Nah, sekarang coba kita lihat yang menyebabkan kita begitu rindu memasuki bulan suci Ramadan kira-kira apa? Apakah unsurnya dunia atau unsurnya adalah keutamaan daripada ibadah Ramadan yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan itu, ya, itu tempatnya di dalam hati. Tidak ada yang bisa melihat, ya. Maka setiap orang yang melakukan ibadah, saya akan melihatnya sama, dan antum juga melihat mereka sama. Di antara kita semua yang sama-sama melakukan ibadah puasa, secara lahiriah itu sama semua, menahan lapar dan haus. Tapi siapa yang mengetahui kalau ternyata di antara kita ada yang sama sekali tidak mendapatkan pahala, ikhwan? Ada yang melakukan puasa ternyata tidak mendapatkan pahala, sedangkan sama-sama meninggalkan makan dan haus, makan dan minum, dan hawa nafsu. Namun ada di antara manusia hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala dan keutamaan puasa yang dia lakukan.
Karena keikhlasan itu hanya kita yang mengetahui dan Allah. Antum jangan menganggap bahwa niat itu sangat mudah. Maka selalu perbaharui niatnya. Ya, sangat sulit ikhwan sekalian, sangat sulit sekali. Kenapa kita mengangkat keikhlasan? Karena tanpa keikhlasan ibadah itu cacat. Ibadah seseorang itu bukan hanya puasa, bacaan Quran yang setiap huruf seharusnya kita mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian ada yang membaca Al-Quran mungkin 1 juz, namun karena niatnya yang tidak benar sehingga dia tidak mendapatkan pahala walaupun 1%. Waliyadzubillah. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Dengan puasa Ramadan, betapa banyak keutamaan di dalam bulan suci Ramadan yang kita lakukan, karena di dalamnya ada apa? Diwajibkan puasa. Di dalamnya kita disunnahkan qiyamul lail. Di dalamnya ada kita diwajibkan zakat di akhir Ramadan. Disunnahkan kita bersedekah. Di sana ada i'tikaf. Diturunkan lagi malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Ya. Membaca Al-Quran. Banyak sekali kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Maka sepantasnya lah kita bahagia memasuki bulan suci Ramadan, dan kita mengakhiri bulan suci Ramadan itu dengan kualitas ibadah yang sangat bagus. Dengan kualitas ibadah yang sangat bagus. Kita memasuki bulan suci Ramadan gembira, dan keluar dari bulan suci Ramadan gembira. Kita gembira memasuki bulan suci Ramadan karena kita siap dengan niat yang tulus melakukan ibadah dan mempersiapkan diri untuk melakukan jenis ibadah apapun di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian kita gembira ketika keluar dari bulan suci Ramadan karena kita mampu mentuntaskan ibadah bulan suci Ramadan tersebut dengan amaliyah yang penuh dengan kualitas yang bagus. Mulai dari sekarang kita citakan seperti itu. Kita semua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 14. Fad'ullaha mukhlishan lahuddin walau karihal kafirun. Yang artinya adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya kepada Allah, walau karihal kafirun, walaupun sekiranya orang kafir membenci. Dan pasti orang kafir benci ketika kita melakukan amal soleh tersebut. Siapapun yang membenci kita, jangan lihat manusia. Perhatikanlah bagaimana Allah akan menilai ibadah kita. Maka jangan kita melihat banyaknya ibadah yang kita lakukan, namun lihatlah kualitas ibadah yang kita lakukan. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan itu bagus, dengan catatan kualitasnya juga bagus. Sedikit ibadah itu lebih baik dengan menjaga kualitasnya yang baik daripada banyak ibadah namun tidak ada kualitasnya. Wadiya ikhwan, maka mari sama-sama kita memperbaiki niat kita. Dalam firman Allah yang lain juga mengatakan wa ila rabbika farghab. Apa artinya? Dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Hanya kepada Allah, ikhwan sekalian, kita berharap dari ibadah kita. Saya sering sampaikan, kita mau berharap kepada manusia, manusia belum tentu akan memuji kita. Dan pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Jangankan orang lain yang kita membutuhkan pujiannya di dunia, keluarga kita, anak kita, bapak kita, orang tua kita, istri, suami kita, tidak ada yang bisa membantu kita nanti pada hari kiamat mengatakan ambil sebagian pahala saya. Nggak ada, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong kita. Bagaimana supaya Allah bisa menolong kita? Yang pertama tadi, setiap ibadah kita ikhlaskan kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Karena seseorang itu akan memasuki surga Allah dengan rahmat Allah. Tapi bagaimana datangnya rahmat Allah kepada kita kalau kita lebih banyak maksiat daripada melakukan ibadah? Bagaimana ibadah
bagaimana rahmat Allah bisa turun kepada kita, Allah bisa memberikan kasih sayangnya kepada kita, kalau sedangkan kita tidak melakukan ibadah dengan baik kepada Allah. Dan salah satu kualitas itu dilihat dari apa? Keikhlasan kita melakukan ibadah tersebut. Dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Antum sudah hafal ayat tersebut. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah ikhlas. Wa yuqimus shalah, ikhlas mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, ikhlas mengeluarkan zakatnya. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah merupakan agama ajaran yang lurus. Ya. Dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," maka salatlah, berkurbanlah hanya untuk Tuhanmu. Maka seluruh ibadah ikhwan sekalian semuanya untuk Allah. Kita peruntukkan lillahi ta'ala. Siapa yang niatnya mencari ridha Allah, siapa yang niatnya mencari keridhaan Allah dan yaumil akhir dan untuk hari akhirat, maka dunia akan ikut. Ya. Kalau kita mencari akhirat, dunia akan ikut ikhwan. Namun barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang dia niatkan untuk urusan dunia, maka akhirat tidak ikut dan dunia pun belum tentu ia dapatkan. Jelas ya? Ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah Ramadan salah satu bentuk diterimanya apabila diantaranya adalah salah satu bentuk diterimanya ibadah Ramadan kita, salah satu diantaranya adalah digugurkannya dosa-dosa kita. Seseorang kalau diterima amalan puasanya, maka akan digugurkan dosanya. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan niat iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Puasa. Wa man qama Ramadan, dan barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, termasuk diantaranya adalah tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Iman wahtisaban, kalau ia didasari dengan keimanan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama lailatul qadri, dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ketika turunnya Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka seseorang itu akan diampuni dosa-dosanya yang lalu tatkala Allah akan menerima ibadah puasanya. Maka salah satu tanda seseorang itu diterima ibadah puasanya ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Baik. Ya. Orang yang berpuasa itu butuh kesabaran nih. Orang yang berpuasa membutuhkan kesabaran karena waktunya sangat lama. Kalau antum sholat isya berapa lamanya? 15 menit. Ya, sekitar 15 menit. Kalau kita mengeluarkan zakat, waktu mengeluarkannya sebentar, minimal 2 menit selesai. Dan bisa kita bersedekah berapapun, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 3.000 rupiah. Namun orang yang berpuasa tidak boleh dia hanya berpuasa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dia harus menyelesaikan 1 hari full.
dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ibadah puasa Ramadan ini adalah ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia memang hanya 1 bulan dalam setahun, tetapi harus dilakukan setiap hari, dan waktunya luar biasa. Ada beberapa negara itu sampai 16 jam, ada yang bahkan lebih dari itu. Kalau kita sekitar 12 jam atau 13 jam, 12 jam. Dan tidak boleh kita berpuasa hanya kemudian kita mengatakan saya hanya berpuasa 2 jam, 3 jam. Paling tidak saya dapatkan puasa 10%. Tidak seperti bersedekah, mengeluarkan infak. Ketika antum mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, boleh berinfak 1.000, 2.000, 100.000, dan antum akan mendapatkan pahala sesuai dengan kualitas keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang berpuasa harus dia selesaikan dari mana? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bi niyyati taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 syarat yang harus dia lakukan orang yang berpuasa. Syarat yang pertama adalah dia al-imsak, menahan lapar, haus, dan seluruh hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah bi niyyati taqarrub ila Allah. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas. Niatnya adalah biniyati taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Waktunya min tulu'il fajri shadiq, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak boleh beriftar sebelum terbenamnya matahari, dan tidak boleh dia makan setelah terbitnya fajar. Kenapa? Karena itu adalah merupakan rukun puasa. Kalau antum ditanya apa rukun puasa, hanya 2. Yang pertama adalah al-imsak, kemudian yang kedua adalah niat. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar juga ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan kita orang yang berpuasa ketika melakukan ibadah tersebut, kita membutuhkan kesabaran. Ada berapa jenis kesabaran yang antum fahami ikhwani sekalian? Minimal ada 3. Yang pertama adalah kita harus bersabar melakukan ketaatan. Yang kedua kita harus bersabar meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga kita harus bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga jenis sabar ini kita bisa melakukannya ketika melakukan ibadah puasa. Kenapa? Ketika antum melakukan ibadah tersebut, itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan yang dilakukan membutuhkan kesabaran. Sekiranya seseorang tidak sabar melakukan ibadah tersebut, maka dia akan berbuka di jam 10 pagi, jam 1 siang. Kenapa? Pada saat itu kita pasti merasakan lapar, tetapi karena kita beribadah kepada Allah, kita bersabar. Kemudian yang kedua, ketika orang melakukan ibadah puasa tersebut, kita kita harus meninggalkan seluruh jenis maksiat. Maka di sana kita membutuhkan kesabaran yang kedua, yaitu bersabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan maksiat ikhwani sekalian, makanan dan minuman yang ada yang tersedia di rumah antum itu adalah milik pribadi antum yang tidak harus dicuri. Dia adalah antum yang mengusahakannya, Anda yang membelinya. Ketika kita berpuasa pun haram hukumnya kita menyantapnya, apalagi orang melakukan maksiat yang jelas-jelas dilarang di luar bulan suci Ramadan, terlebih ketika kita melakukan ibadah puasa tersebut. Ya. Terlebih lagi ketika kita melakukan ibadah puasa tersebut. Pernah ada yang bertanya ikhwan sekalian, apakah maksiat, misalnya mencuri atau berdusta, itu bisa membatalkan ibadah puasanya? Apakah langsung batal puasanya ketika orang itu berbohong? Ketika orang itu mencuri
Ya, sedangkan di dalam pengertian puasa apa? Menahan lapar, haus. Menahan lapar dan haus, makan dan minum. Dan banyak orang yang berpuasa sulit meninggalkan maksiat atau dosa-dosa yang seperti itu. Berbohong, membuli temannya, ya. Kemudian dosa-dosa yang mungkin biasa-biasa dikerjakan oleh sebagian orang. Banyak dosa-dosa yang dianggap kecil, yang diremehkan sebelum dia berpuasa, itu pun sulit dia meninggalkannya ketika dia berpuasa. Apakah langsung membatalkan dan menghabiskan seluruh pahala puasanya, atau puasanya itu menjadi batal dan tidak mendapatkan sama sekali, atau belum dianggap berpuasa. Kalau antum berpuasa, ikhwan sekalian, misalnya ini 1 Ramadan, kemudian antum makan, maka antum pada hari itu berdosa dan belum dihitung berpuasa. Maka antum harus menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau seseorang dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istrinya, namun dia berbohong? Apakah puasanya itu harus dia ganti di luar bulan suci Ramadan? Nah, hal yang seperti itu, ikhwan sekalian, banyak maksiat-maksiat yang dilakukan ketika orang berpuasa tidak membatalkan 100% ibadah puasanya, namun dia bisa menggugurkan sedikit demi sedikit pahalanya. Sehingga kalau kebanyakan yang ia lakukan di hari tersebut, itu bisa saja menghabiskan pahala ibadah puasanya tersebut. Olehnya itu, kita harus meninggalkan maksiat apapun ketika kita berpuasa Ramadan. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, dan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Di bulan suci Ramadan, bacaan Qur'annya yang di luar bulan suci Ramadan, ketika membaca 1 huruf berapa pahalanya? 10. Di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bersedekah di luar bulan suci Ramadan, bersedekah di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan 10 kali lipat. Puasa, salat yang kita lakukan, seluruh aktivitas rangkaian ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, itu semuanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'ami'ati dha'fin atau dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, ikhwan sekalian. Ini berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan. Qala Allahu azza wa jalla, dan Allah berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali berpuasa Ramadan tersebut, kecuali puasanya itu adalah apa? Saya yang akan membalasnya, karena dia adalah milikku. Fa innahu li, dia adalah milikku, maka saya yang akan membalasnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian? Puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya seluruhnya itu adalah untukku, kata Allah. Kalau setiap kebaikan, ikhwani sekalian, setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan itu sangat luar biasa banyaknya, maka puasa itu pahalanya lebih banyak daripada 700 kali lipat tersebut. Kenapa? Karena Allah yang langsung akan memberikan pahalanya. Saya sering memberikan permisalan seperti ini. Contoh misalnya, ya, kalau seorang bupati misalnya atau gubernur di suatu wilayah ingin memberikan hadiah kepada antum melalui orang lain, pejabatnya, dia mengatakan berikan hadiah ini kepada
Asrullah. Maka hadiah itu mungkin seberapapun besarnya, besar, tapi akan lebih besar lagi, tatkala gubernur langsung yang akan memberikan kepada antum. Dan perasaan antum akan berbeda ketika langsung yang punya hadiah itu yang memberikan hadiahnya kepada antum, ketimbang dengan melalui orang lain. Kita melakukan puasa Ramadan, itu Allah yang langsung akan memberikan pahalanya. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya Allah sudah sebutkan, dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Puasa itu lebih dari itu. Kalau puasa yang luar biasa keutamaannya tersebut kita sia-siakan jamaah sekalian, yang membuat dia rusak dua. Yang pertama adalah keikhlasan kita yang tidak, niat kita yang tidak ikhlas. Yang merusak yang kedua adalah maksiat yang dilakukan ketika kita sementara puasa, karena dia bisa menggugurkan setiap amal, setiap pahala ibadah yang kita lakukan tersebut, sehingga akhirnya ketika memasuki waktu iftar habis, dihancurkan oleh maksiat yang dilakukan. Di jam 10 dia berdusta, di jam 11 dia menonton yang tidak jelas melalui HP-nya, ya kan? Kemudian di jam 1 dia melakukan dosa lagi, jam 3 melakukan dosa lagi. Kemudian menjelang ibadah puasa bukannya membaca Al-Quran, melainkan dia bermain-main yang tidak sepantasnya, sehingga bukan ibadah yang dia lakukan, bukan pahala yang dia raih, melainkan pahalanya tersebut itu menjadi hilang sedikit demi sedikit, ya. Maka jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia ikhwan sekalian, tidak mendapatkan pahala apapun, sedangkan kita sudah mengetahui keutamaan daripada puasa tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud, yang dibawakan oleh sahabat Rasulullah yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Malam yada qaula zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, bahkan dia senang melakukannya, wal jahla, bahkan dia bermasa bodoh saja, tidak menghiraukan. Antum mungkin nasihati dia, ahi jangan banyak berdusta, jangan melakukan perbuatan sia-sia ini. Wal jahla, dia bermasa bodoh saja. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan puasanya. Allah tidak membutuhkan makanan dan minuman yang ia tinggalkan selama dia berpuasa. Tidak membutuhkan puasanya. Artinya puasanya sia-sia, ikhwan. Maka orang untuk mendapatkan keutamaan berpuasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi dia juga harus meninggalkan sekecil apapun dosa itu, ya. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca buku, perbanyak lakukan amal soleh, cerita-cerita yang baik, sehingga apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, satu langkah yang kita lakukan, setiap gerakan yang kita lakukan itu bisa menghasilkan dan membuahkan pahala. Bukan bahkan pahala yang sudah ada digugurkan dengan perbuatan kita, ya. Sehingga kata Rasulullah SAW juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ikhwani sekalian, mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena kenapa? Karena tadi maksiat yang dilakukan seseorang itu, ya, maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu kemungkinan tidak langsung menghabiskan pahalanya, namun menggugurkan sedikit demi sedikit, sehingga memasuki maghrib habis. Yang ia dapatkan hanya satu, yaitu menahan lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahru au illa saharu. Dan betapa banyak orang yang bangun di malam hari
melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran, namun mereka juga tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, gugur semua pahalanya, illa saharu, kecuali dia mendapatkan hanya capek dari begadangnya. Kenapa? Balik-balik tadi apa? Kembali kepada hatinya, niatnya melakukan ibadah itu apa, kemudian apa yang membuat dia bangun, apa yang dia lakukan ketika bangun di malam hari. Banyak yang bangun menghidupkan malamnya, artinya bangun di tengah malam, kemudian tidak ada yang dia dapatkan pahala apapun, melainkan hanya capek dari begadangnya. Maka kedudukan niat ikhwani sekalian, terakhir mungkin sudah jam berapa? Jam berapa sekolah? Belum jam 9. Iya? Iya. Ya. Karena kita bercerita tentang niat tadi, bagaimana hukum niat melakukan ibadah puasa? Apakah harus dimalamkan niatnya, atau boleh enggak saya tadi malam tidak berniat, sekarang baru saya berniat jam 9 pagi. Saya belum makan, belum minum, tidak ada yang masuk ke dalam perut saya lupa berniat tadi malam. Hari ini 1 Ramadan, belum berniat tadi malam. Sekarang sudah pagi, boleh nggak saya lanjutkan puasa saya atau tidak? Ya, puasa apapun yang hukumnya wajib, maka harus dia niatkan di malam harinya. Dia harus malamkan niatnya. Maka antum harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati ketika memasuki malam pertama besok Ramadan, niatkan di malam harinya tersebut. Sebagian ulama membolehkan kita berniat, ya termasuk Imam Malik rahimahullah ta'ala, boleh kita berniat 1 kali untuk 1 bulan. Karena 1 bulan ini disebut oleh ulama kita sebagai 1 jenis ibadah, yaitu ibadah puasa Ramadan yang pasti 1 bulan. Paham ya? Ya. Maka boleh diniatkan dari awal, apalagi laki-laki. Yang laki-laki mungkin tidak ada uzur yang setiap pekan datang atau dalam sebulan datang. Ya. Maka dia niatkan di malam hari, di malam pertama Ramadan, dia niatkan untuk 1 bulan full. Kalau seandainya di malam kedua dan malam ketiga, di malam seterusnya dia lupa berniat di malam hari, dia sudah berniat dari awal, maka seluruh puasa yang dia lakukan sampai akhir sah. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu harus diniatkan setiap malam. Harus diniatkan setiap malam. Ya. Malam ini antum berniat, besok berniat lagi, kemudian besok antum mau puasa berniat lagi. Ya. Ulama mutaakhirin mengambil kesimpulan yang mungkin kita sama-sama, mari kita amalkan sama-sama gitu ya. Ini yang saya amalkan. Niatkan di malam pertama Ramadan untuk 1 bulan full. Kemudian di malam-malam berikutnya niatkan kembali. Kalaupun antum tidak sempat berniat di malam berikutnya, tidak masalah, karena antum sudah meniatkan di malam pertama Ramadan. Ya. Di malam-malam berikutnya antum tetap meniatkan, memperbaharui niatnya. Baik, bagaimana kalau seorang wanita yang sudah meniatkan di malam pertama Ramadan untuk 1 bulan, tiba-tiba 1 pekan kemudian dia haid? Ya. Otomatis terputus. Yang pertama, tidak masalah dia niatkan, laki-laki maupun perempuan, dari awal Ramadan untuk 1 bulan. Kemudian ketika datang ya haid di pertengahan Ramadan tersebut, atau seorang laki-laki melakukan safar sehingga dia tidak kuat berpuasa, lalu ia berbuka, maka di saat itu terpotong. Di malam berikutnya ketika dia mau berpuasa, itu harus dia berniat setiap malamnya. Ya, di hari berikutnya dia harus berniat setiap malam. Karena
niatnya itu sudah tidak cukup untuk 1 bulan, maka tidak boleh lagi, kecuali antum harus berniat setiap malam. Maka puasa wajib ikhwan sekalian itu harus diniatkan di malam harinya atau sebelum terbitnya fajar. Ada yang pernah bertanya begini ikhwan, ini mahasiswa Albir, Ustaz, tadi malam saya sahur dan lupa berniat, boleh nggak saya lanjutkan puasa Ramadan saya hari ini? Sahur dia, lupa berniat. Ada nggak yang sahur? Sahur untuk apa kalau bukan untuk puasa? Ini karena salah mendefinisikan niat. Ada sebagian kaum muslimin yang dia inginkan daripada niat tersebut dia harus ucapkan nawaitu sauma ghadin, sehingga kalau dia tidak ucapkan dia anggap belum berniat. Nah, ini ada kekeliruan ya ikhwan sekalian. Sampaikan ke keluarganya, ke temannya, kerabatnya bahwa niat itu tidak perlu dilafazkan, tidak perlu diucapkan. Ketika antum di malam hari sudah punya keinginan untuk puasa besok, maka itu adalah niat. Ya. Ketika antum sahur, apalagi antum makan sahur, itu adalah niat yang sangat luar biasa. Siapa yang makan sahur kecuali dia akan berpuasa? Bukan sahur namanya kalau orang yang makan kemudian dia tidak berpuasa. Itu namanya makan subuh, bukan makan sahur. Yang disebut makan sahur kalau dia berpuasa. Mana ada orang tiba-tiba di pagi hari mengatakan saya tidak berniat tapi makan sahur. Siapapun yang sudah makan sahur sudah pasti dia memiliki niat, karena Anda sudah meletakkan di dalam hati keinginan mau berpuasa. Paham ya? Ketika Anda ingin melakukan puasa tersebut, maka itulah yang namanya niat. Ada orang yang sudah datang dari asrama, dari rumahnya ke masjid, sampai di masjid dia sampai 3 kali apa? Takbir. Kenapa? Alasannya pernah suatu saat di samping saya orang melakukan seperti itu. Ya. Takbir. Setelah takbir dia ulang lagi, takbir. Ulang lagi. Ya. Saya tidak langsung setelah sholat, saya tidak langsung menanyakan ke orang tersebut yang bersangkutan, tapi saya bertanya kepada salah seorang jamaah. Saya tanya, apa kira-kira yang menyebabkan seseorang itu sampai 3 kali takbir? Apakah keyakinannya memang takbiratul ihram harus diulangi 3 kali? Dan jamaah tersebut menjawab seperti ini. Ada sebagian orang niatnya itu harus dilafazkan, sehingga ketika dia meniatkan dan merasa salah lafaz niatnya, maka dia harus ulangi lagi niatnya. Nah, ini kan sholat zuhur nih, kenapa niat ke sehari asar? Dia berniat lagi, dia ucapkan lagi usolli fardhu zuhur salasa rakaatin. Pas dia sudah membaca Al-Fatihah, dia ingat, kenapa salasa tadi bukannya arba? Akhirnya dia turun lagi, ulang lagi. Ya, apalagi kalau dia makmum. Imamnya sudah mau ruku, dia baru takbiratul ihram, mengurus takbiratul ihramnya. Ya, niat itu ikhwani sekalian. Anda datang ke masjid untuk apa ke masjid? Untuk sholat. Anda berwudu untuk apa tadi? Untuk sholat. Maka itu adalah niat. Dalil yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu harus diniatkan di malam harinya adalah hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum dan tidak meniatkan di malam harinya untuk berpuasa keesokan harinya sampai sebelum fajar, maka dia tidak dianggap berpuasa. Fala siyamalahu, tidak ada puasa baginya. Nah, ini puasa wajib. Adapun puasa sunnah ikhwani sekalian, kalau puasa sunnah boleh. Ya, jangan samakan puasa wajib dengan puasa sunnah. Contoh misalnya besok hari apa? Hari Rabu. Hari Kamis misalnya, ada yang mau puasa hari Kamis dan itu adalah puasa sunnah. Di jam 9 pagi, ya, di jam 9 pagi dia baru sadar kalau hari ini hari Senin.
dan tidak berniat tadi malam mau puasa, otomatis juga dia tidak sahur. Sudah jam 9 pagi, dia belum makan, belum minum, belum ada yang masuk ke dalam perutnya. Boleh nggak dia berpuasa hari Senin saat itu? Tidak sahur, tidak berniat di malam harinya. Jawabannya boleh. Kalau puasa sunnah boleh seperti itu. Karena suatu saat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah datang ke rumah istrinya. Ya. Rasulullah datang kepada istrinya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal indakum syai'an? Hal indakum syai'? Apakah kalian memiliki makanan di sini? Ya. Hal indakum syai'un? Ada enggak makanan di rumahmu? Qulna, kata istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak ada makanan ya Rasulullah. Jadi Rasulullah saja itu di pagi hari sempat di rumah istrinya itu tidak ada makanan. Ya. Maka kalau antum sempat di asrama tidak ada makanan, di rumahnya tidak ada makanan, langsung saja puasa. Jangan tiba-tiba piring langsung pecah. Ya. Antum nanti misalnya, wah ini sudah masuk nikah lagi nih ya. Ya, setelah menikah itu banyak fenomena di dalam rumah. Ya, bisa saja kita ekonominya naik turun. Mungkin ada saatnya sama sekali tidak ada yang bisa dimasak. Tidak ada sarapan pagi ini ya. Kalau seandainya betul-betul tidak ada sarapan dan tidak ada uang untuk dipakai untuk membeli sarapan, puasa saja selama belum ada minuman yang masuk dan makanan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengatakan apa? Fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya puasa. Karena tidak mendapatkan makanan sarapan pagi di istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah berpuasa. Di hari yang lain, kata Aisyah, atana yauman akhar, datang lagi di hari yang lain. Faqulna, ya Rasulullah, kami punya makanan pagi ini. Ada kurma. Ya. Kata Rasulullah, hari ini coba saya lihat dulu, perlihatkan ke saya. Ketika melihat makanan itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, "Falaqad asbahtu sha'iman." Sebenarnya saya telah berpuasa. Fa'akalah, kata Aisyah, tapi dia makan setelah itu. Rasulullah menyatakan dirinya apa? Sebenarnya dia berpuasa dari rumah. Datang kepada Aisyah sementara dalam keadaan berpuasa, tapi ketika melihat makanan pada waktu itu, kata Aisyah, akalah, dia makan. Ini juga dalil menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh-boleh saja di saat-saat tertentu dibatalkan kalau itu adalah puasa sunnah. Nah, ini ada pertanyaan ikhwan sekalian, kita cukupkan sekian. Jadi puasa wajib harus diniatkan di malam harinya. Kalau puasa sunnah itu tidak mesti, tapi lebih afdal kalau dari malam kita niatkan. Ustaz, ada pertanyaan. Ustaz, apa perbedaan istilah tahajud dengan qiyamul lail? Ya, qiyamul lail umum, bahasanya umum. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat isya itu sudah termasuk qiyamul lail. Kenapa? Salat malam, salat yang dilakukan di malam hari. Secara bahasa, salat isya sudah masuk qiyamul lail. Baik, secara umum qiyamul lail ini terbagi 3 waktu. Kalau yang dimaksud adalah salat sunnahnya. Awal waktu, di tengah malam, dan sepertiga malam di akhir waktu. Ya, sepertiga malam di awal waktu, di tengah malam 1/2 waktu, dan sepertiga waktu. Kalau yang disebut dengan tahajud, yaitu wallahu alam adalah salat qiyamul lail yang dilakukan setelah tidur. Sedangkan secara umum salat malam itu bisa dilakukan sebelum tidur maupun setelah tidur. Maka kalau antum melakukan salat malam sebelum tidur, maka secara umum ya istilah tersebut disebut dengan qiyamul lail. Kalau antum melakukan setelah tidur, maka itu bisa antum sebut salat tahajud. Salat tahajud adalah qiyamul lail. Baik, apa Ustaz? Apakah boleh seseorang melakukan salat di akhir malam Ramadan meski sudah salat tarawih di awal malam? Boleh. Kalau antum sudah salat malam tarawih, kemudian mau salat tahajud lagi setelah
sebelum makan sahur, dan itu dilakukan oleh orang-orang itikaf. Setelah tidur mereka bangun lagi. Ya. Kita melakukan di Sudan ketika itikaf, ya imamnya membaca 1 juz di tarawih, kemudian kita tidur makan malam, kemudian tidur, itu jam 1 kita bangun lagi, imamnya itu membaca 3 juz. Ya, jadi 10 malam terakhir 3 juz setiap malam, itu bisa khatam 1 Al-Quran 30 juz dalam 10 malam tersebut. Nah itu biasa selesai pas sampai jam 4. Jadi 1 jam itu satu juz, jam 2 ke jam 3 ke jam 4, kemudian makan sahur. Boleh kalau dia sudah witir. Ya, sebagian biasanya kalau dia mau sholat lagi setelah tidur, sholat tahajud, maka dia tidak ambil witirnya. Kalau saya ambil witirnya, kalau Anda sholat bersama imam, maka tetap ambil witirnya, karena itu memiliki keutamaan sendiri. Ya, barang siapa yang sholat bersama imam sampai hatta yang sorib, ya, maka sampai imamnya selesai, maka dia tercatat qiyamul lail, maka dia tercatat seperti sholat semalam penuh. Jadi antum sholat, kalau imamnya witir, antum silahkan witir. Ketika melakukan sholat tahajud sendirian di rumahnya, antum tidak usah witir lagi. La witrani fi lailatin wahidah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maka sholat saja, sholat tahajud, kemudian tidak usah diambil witirnya kalau sudah witir. Kalau belum witir, ambil witirnya. Nah, apakah yang junub di malam hari masih bisa melakukan sahur di waktu berpuasa di pagi hari? Kalau sudah karena dia belum mandi wajib, dia boleh sahur dulu baru mandi. Kalau sahur yang dia lakukan itu, makan sahurnya itu tidak keburu waktu terbit fajar. Tapi kalau dia keburu, kalau dia makan dulu, kemudian dikhawatirkan keburu terbit fajar, maka dia utamakan mandi dulu. Ya, mandi dulu. Berbeda halnya ketika dia bangun di pagi-pagi. Ya, tiba-tiba bangun di pagi hari dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub dan belum terbangun sebelumnya. Tiba-tiba dia mendapatkan dirinya junub, maka boleh dia berpuasa. Boleh dia lanjutkan puasanya. Dan ini sudah terbit fajar, bahkan sudah pagi misalnya, boleh dia lanjutkan puasanya. Dia mandi, kemudian kalau dia belum sholat subuh, dia sholat subuh dan lanjutkan puasanya. Ya. Tidak boleh ditunda sampai pagi. Ya, tidak boleh ditunda sampai pagi. Bagaimana dia tunda sampai pagi? Tidak sholat subuh. Ini ditunda sampai pagi katanya karena kedinginan. Antum kalau junub tidak bisa sholat subuh. Jadi antum meninggalkan 2, puasa dengan sholat. Maka antum junub dulu. Kalau masih ada waktu untuk sahur, boleh sahur dulu. Boleh mandi junub dulu baru sahur. Boleh juga sahur dulu atau junub. Yang penting jangan sampai masuk waktu terbit fajar dan antum belum mandi junub, sedangkan antum dalam keadaan sadar dan terbangun. Ya. Apa hukumnya melihat wanita yang bukan mahram bagi orang yang berpuasa? Kalau antum melihat, jangan dipandang terus. Ya. Boleh saja ketika orang tidak bisa antum tinggalkan tidak melihat wanita, paham ya? Tapi bukan berarti melopotnya terus dilihatin. Ya. Katanya apa? Pandangan pertama itu milik kita, pandangan kedua baru bukan milik kita, milik setan. Jadi 1 kali saja pandangan pertama tidak diturun-turunkan. Milik saya semua ini 1 jam katanya. Apa Ustaz? Apakah boleh seseorang melakukan sholat di akhir malam Ramadan meski sudah? Ini sudah ya? Udah? Alas? Ikhwan sekalian, ya. Banyak keutamaan di bulan suci Ramadan ini, ya, jangan kita sia-siakan. Ya, di antaranya adalah pintu surga dibuka, pintu kebaikan dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, kemudian maghfirah Allah
turun setiap malam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam. Ya, di dalamnya banyak ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan kita sia-siakan. Ya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.